minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sedang berada di lokasi Masjid Pinisi Bulukumba. Alhamdulillah. Hari ini udah bersyukur belum, Bu? Alhamdulillah udah bersyukur Allah kasih kesehatan sama kita. Betul. Udah alhamdulillah juga bersyukur Allah kasih rezeki yang berlimpah buat kita semuanya. Dan hari ini kita angkat karena banyak banget orang ya yang kadang-kadang tuh berpikir segala sesuatunya itu tentang materi aja dan lupa bersyukur. Nah, hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah sudah bersyukur belum hari ini? Wih, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Kita kasih kesempatan aja buat tanya jawab sama jamaah. Langsung. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Coba sebentar. Karena kita di sini laki-laki lebih sedikit. Gimana kalau kita kasih kesempatan laki-laki dulu? Bapak boleh berdiri, Pak? Maaf, Pak. Maju, Pak. Masya Allah. Sini, Di Pak. tengah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gatot. Andi Gatot. Iya, Pak Gatot. Mau nanya apa, Pak Gatot? Sesuai tema yang tadi Ustadz bahas bahwa tentang bersyukur. Bersyukur. Nah, yang saya mau tanyakan gini Ustadz. Katanya kalau kita bersyukur maka kita akan bahagia. Akan gitu ya. bahagia, alhamdulillah, amin. Tapi gimana dengan yang pura-pura bahagia? Pura-pura bahagia. Contohnya, Kan ada juga, kan? Bapak mungkin bisa contohnya orang pura-pura bahagia gitu. Kayak gini sekarang Ustadz, dulu, Pak kayak Gatot, Ustadz coba. ini teriak-teriak Coba. ketawa-ketawa, tapi pura-pura ternyata bahagia. pura-pura bahagia. Nggak taunya kakinya lagi Ternyata sakit ya, gitu ya. hatinya Itu- sakit Itu mah gitu. beneran bukan pura-pura bahagia. Iya. Coba, kalau Bapak pura-pura bahagia kayak gimana? Sekarang ini Ustadz, Oh, ketemu bahagia Ustadz bener. Maulana, Bahagia. ketemu Ini Ustadz, bahagia ya bahagia beneran. bener, iya. Jadi yang selama ini di rumah Bapak yang dilakukan itu pura-pura bahagia. Tidak gitu Ustadz, bahagia juga kan. Mana Ibu? Yang ini ibunya. Oh, ibunya. Mana Ibu? Ini. Boleh maju, Bu. Dampingin suaminya, Bu. Ibu, Nih. mohon izin saya mau tanya. Ibu selama ini sudah berapa lama berumah tangga? Sudah lebih 20 tahun. Bahagia atau pura-pura bahagia? Sangat bahagia. Kita pengen tahu jawaban secara Islam seperti apa. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu, Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Kalau mau tahu banget jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Masya Allah, luar biasa buat jamaah Islam itu yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi kita sedang berada di Masjid Pinisi Bulukumba. Berada di daerah kawasan wisata di Tanjung Bira. Masya Allah. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gatot. Mungkin sedikit diperkenalkan lagi Pak. Ada yang baru bergabung, baru melihat Bapak nih. Boleh mohon izin? Ya, saya Andi Gatot, pertanyaannya gini Ustadz, kan sesuai tema hari ini terkait syukur. Ada kan gini, kalau kita ingin bahagia bahwa kita harus banyak bersyukur. Oh, Masya Terus, Allah. bagaimana dengan yang pura-pura bahagia itu Pura-pura Ustadz? bahagia. Iya. Mohon izin silakan Ustaz boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kalau apapun yang terjadi pada diri kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Syukur-syukur maki.
Kenapa? Karena kita masih diberi kehidupan. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita, kalau mau aman, jangan melihat ke atas. Melihat ke bawah. Insya Allah aman itu. Jangan melihat masa lalu. Melihat masa depan. Sehingga kita bisa move on. Ditahu aja move on. Bangkit dari keterpurukan. Nah! Jadi ketika apapun yang terjadi, jangan melihat ke atas supaya kita bersyukur. Jangan melihat masa lalu supaya kita bisa move on. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Jangan bandingkan. Dan tetap baik sangka sama Allah. Tidak mungkin Allah zalimi kita. Kalaupun ada masalah, insya Allah Tuhan kita lebih besar. Masalahmu ada. Tapi Allah kita masih adalah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah. Apa lagi? Mau tahu? Mau. Jangan menyalahkan takdir. Ridho atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan pada diri kita. Sehingga kita tidak akan mungkin menyesal, tidak akan mungkin marah. Makanya dilarang limaza. Kenapa begini. Tidak boleh. Tidak boleh juga berandai-andai. Seandainya nenekku masih hidup, pasti tidak mati. Emang juga. Kalau masih hidup nggak Jangan mati, pernah berandai-andai. Seandainya karena ini, seandainya. Karena tidak mungkin. Ini sudah diatur 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Jadi Masya Allah Ustadz Maulana. Tadi Ustadz Maulana bilang move on. Ada ibu sini jawab keras. Apa itu? Salah lagi. Apa itu? Pindah. Ibu kenapa bilang move on itu pindah? Sini bu. Saya penasaran itu. Kenapa move on itu pindah bu? Ya pindah saja Ustaz. Oh gitu. Move itu bergerak. Berpindah. On bergerak pindah. Bergerak pindah. Oh artinya gitu. Saya harus belajar bahasa Inggris lagi kayaknya. Ya oke ibu dengan ibu siapa namanya? Ibu Bu? Indah. Ibu Indah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah orang yang bersyukur dalam keadaan apapun. Katanya nih yang saya dengar. Allah akan selalu mencukupkan semuanya. Tapi ada orang yang bilang, masa Mas Fadli saya bersyukur tapi kayak kurang-kurang aja. Kita minta penjelasan maknanya seperti apa sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Bib, penjelasannya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya Masya Allah orang yang bersyukur. Kalau tadi yang pertama pertanyaan Bapak tadi bagus. Orang itu pura-pura senang. Orang pura-pura senang itu memang dianjurkan. Orang itu walaupun sulit tapi tidak menonjolkan kesulitannya. Ngadep orang muka susah terus. Ya. Jadi itu siapa tuh? Ya itulah. Ada orang? Ada. Orangnya nggak ada. Jadi orang bersyukur, di antara tanda-tanda orang bersyukur artinya qanaah tadi. Merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh kita dapat sesuatu hari ini sedikit. Bagaimana sih kalau dikatakan orang bersyukur dengan merasa cukup? Misal contoh, kita dapat rezeki sedikit hari ini. Yang kita pandang sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun bapak-bapaknya 2 orang. Banyak. Oh banyak, oh nggak kelihatan. Oh iya. 8, 9 Bib. Artinya sedikit orang kalau mengatakan, oh hari ini saya dapatnya sedikit. Katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Yang memberikan kita sedikit itu yang maha besar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa atau merasa bersyukur, kita harus bersyukur memandang siapa yang memberikan kita sedikit ataupun banyak. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi seorang hamba yang baik, menjadi seorang muslim yang bagus, menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berkata, sedikit ini cukup karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus merasa Allah itu tidak akan menyusahkan kita.
Allah itu pasti menyenangkan selama kita mengatakan, ya Allah, terima kasih hari ini engkau telah memberikan aku rezeki. Tidak kita katakan, oh ini sedikit, oh ini sedikit, tidak. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Maulana bilang, alhamdulillah ala kulli hal yang diberikan baik. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk tanya-tanya lagi sama guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya, yo. Iya. Bisa nggak kalau dia nanya? Oh tadi iya. Supaya dia menyelesaikan persoalannya. Bahasa Inggrisnya. Ya, Oh silakan. iya. Boleh Ibu, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Ibu Indah. Iya. Oh Indah. Indah ya Ibu Indah. Ya, pertanyaannya sama Ustaz Sam. Ustaz, suami saya itu suka mengeluh capek. Terus, iya Ustaz. Terus saya selalu mengingatkan kalau bersyukur karena kita sudah diberikan pekerjaan. Oh, Masya Allah. Suami saya ternyata malah marah-marah diingatkan. marah-marah. Iya. Saya curiga suaminya lah dia. Suka mengeluh capek. Terus gimana Bu Indah? Katanya Ustaz tidak perlu diingatkan, dia sudah bersyukur. Oh. Terus pertanyaan saya, emang boleh? Emang boleh? Emang boleh. Bapak namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa? Muhammad Amin. Muhammad Amin, dipanggilnya Bapak? Amin. Bapak Amin. Oh iya Masya Allah. Pak kalau lagi capek minum jamu. Silakan Ustaz Jam dijawab. Makasih. Ibu silakan duduk. Bapak silakan duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ayat ini berkenaan tentang umat Nabi Musa alaihissalam ketika berhasil melewati daripada lautan yang dibelah lautan tersebut dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka menyeberang, mereka tentu saja merasa capek, merasa lelah, bukan hanya capek, merasa sangat sedih. Kenapa sedih? Karena ada yang menyeberang ketinggalan istrinya, ada yang menyeberang tidak ikut anaknya karena anaknya tidak mau beriman sama Nabi Musa, ada anak menyeberang tidak ikut orang tuanya karena orang tuanya tidak mau beriman sama Nabi Musa. Subhanallah. Maka perasaan itu campur aduk pada dirinya. Ketika mereka baru mengeluh sama Nabi Musa, langsung Allah kasih kepada Nabi Musa, wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Langsung diingatkan untuk apa? Untuk bersyukur, la azidannakum. Maka aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti syukur itu bukan hanya ucapan, syukur itu adalah tindakan. Syukur disertai dengan marah-marah, lihat dulu konteks marah-marahnya. Kalau orang Bugis, orang Bulukumba, orang Makassar, mungkin bukan marah-marah itu. Memang suaranya tinggi, apalagi memang suaranya tinggi, suaranya nadanya memang, apalagi di pinggir pantai tinggalnya. Kalau tidak kencang suaranya ke bawah ombak nanti. Subhanallah. Maka mesti kita berbaik sangka kepada orang yang senantiasa mengatakan saya sudah bersyukur, saya sudah bersyukur. Kita juga yang merasa bersyukur, maka diingatkan pada diri kita sendiri bahwa syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan marah, menahan emosi. Lihat baginda Nabi SAW bagaimana beliau menjadi pribadi yang sangat-sangat lembut kepada orang lain, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada anak-anaknya, apalagi kepada pasangannya. Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlak yang mulia. Apakah Nabi pernah capek? Pernah. Apakah Nabi pernah mengadu kepada Allah? Pernah. Apakah Nabi saking capeknya Nabi healing ke Gua Hira? Nabi keluar kota Nabi SAW. Tapi Nabi tidak sambil marah-marah. Kita senantiasa belajar untuk bersyukur. Di antara belajar bersyukur itu menahan emosi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, bener banget. Tapi Ibu Indah aslinya orang mana Ibu Indah? Jeneponto.
Jadi ponto. Memang jadi beda lagi. Halus ya? Bukan. Apa itu? Kalau jadi ponto lebih kencang lagi. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi. Satu lagi jamaah yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Ini dari depan belum? Ibu boleh maju ke depan. Iya, silakan Ibu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara, Ustadz. Ibu Rara. Ibu Rara. Yang mau saya tanyakan ini Ustadz, kan katanya sebagai ya buat Ustadz Maulana. buat saya? Iya. Sini. Kan katanya sebagai istri kita harus selalu bersyukur terhadap berapapun pemberian rezeki yang dikasih oleh suami. Mana suaminya itu? Kenapa pemberiannya sedikit? Nah itu masalahnya Ustadz, saya mau tanyakan bagaimana caranya kita bersyukur kalau suami ngasih uang belanjanya pas-pasan. Oh, Sedangkan Ibu Rara aslinya orang mana Ibu Rara? saya Bulukumba juga Ustadz. Udah di Bulukumba. Ini suaminya Bapak? Iya, Ustaz. Bapak siapa Pak? Rahmat. Pak Rahmat, tolong Pak Rahmat, dibantu. kenapa sedikit dikasih? Woi, Bu, yang penting itu halal. Jadi disyukuri aja dengan apa yang dikasih suami. Ibu Rara boleh duduk lagi. Terima kasih banyak Bapak boleh duduk lagi. Silakan dijawab, Fadil Ustaz. Ketika kita diberi uang belanja oleh suami sedikit, maka lakukan 3 cara. Apa itu 3 cara? Yang pertama, hiduplah sederhana. 1, 2, 3. Sederhana. Dan mau ke taliwa-liwa. Jangan kebangetan. Taliwa-liwa itu kebangetan. Sesuaikan kemampuan kita. Sederhana saja. Sederhana. Jamaah. Oh jamaah. Tapi jangan juga terlalu pelit. Menunya telur. Telur mata sapi. Siang telur. Makan telur. Telur ceplok, Telur ceplok. telur dadar. Telur dadar. Semua telur. Telur kari. Sop telur. Apa itu? Insya Allah 1 bulan. Bisul. 1 bulan bisul. Jamaah. Yang kedua, sesuaikan. Dan suami tidak boleh berkomentar. Apapun yang disajikan itu saja disesuaikan. Atau ibu pasang aja gambar. Gambar-gambar makanan yang menarik. Sebenarnya begini, kadangkala makanan itu biasa-biasa, tapi packagingnya apa? Packagingnya. Atau gini, kalau setiap makan dampingi suami, duduk di dekatnya pasti habis itu. Karena dijagai. Dan yang paling utama, yang ketiga ini. Jadi 1 sederhana, yang kedua sesuaikan dengan budgetnya, sesuaikan dengan kemampuan, jangan ndak usah terlalu kelewatan. Dan yang ketiga adalah, mohon maaf, harus saya sampaikan, jangan rakus. Maksudnya? Jangan rakus, jangan ibaratnya jangan mubazir, sesuatu yang tidak penting dibeli, sesuaikan saja, jangan rakus. Ya coba, makasih banyak Ustadz Maulana. Coba kalau kita tanya juga sama guru kita Habib Muhammad boleh untuk menambahkan. Iya harus. Karena ini yang royal nih, suaminya royal. Suami royal, aku suami pelit dong. Iya, suami royal juga. Iya, silakan Habib. Al-Imam Ghazali mengatakan adab seorang suami terhadap istri min ghairi bukhlin. Artinya tidak bersifat bakhil atau pelit. Tapi semuanya itu dilihat kebutuhan. Biasanya ibu, perempuan dikasih 2 juta habis gak? Habis. Dikasih 2 juta habis gak? Habis. Dikasih 5 juta? Habis. 10 juta? Habis. 15 juta? Habis. Jadi dikasih berapa? Artinya seorang perempuan juga bisa terkategori laki-laki kepala rumah tangga. Perempuan yang mengurus rumah tangga. Jadi sebenarnya sedikit atau tidak sedikit dilihat daripada kebutuhan. Apabila kebutuhannya cukup, buat makan cukup, buat anak-anak cukup, sebenarnya tidak dikatakan pelit. Berarti di situ istri yang kurang syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki melalui wasilah atau jembatan suaminya. Apabila memang tidak cukup, memang suaminya kalau dia memang punya harta
berarti dia terkategori suami yang pelit. Tapi kalau memang usahanya itu saja, memang itu yang bisa dia berikan, tidak terkategori pelit. Bahkan istri membangun rasa kepercayaan seorang suami untuk apa? Untuk lebih giat lagi mencari nafkah. Sebab suami yang mencari nafkah ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala jihad. Pahalanya besar. Ada dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diampunkan dengan sebab seorang suami mencari nafkah buat keluarganya. Jadi intinya rasa syukur di sini dua belah pihak. Suami berusaha dan istri menerima apa saja yang diberikan oleh suami untuk dirinya dan untuk keluarganya. Insya Allah istrinya akan masuk surga dengan jilbab-jilbabnya. Amin. Makasih banyak Habib. Baik. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi satu lagi. Ayo nanya boleh, silakan angkat tangannya ibu bapak. Ayo. Sebentar, bapak-bapak ibu ya ngalah lagi. Bapak boleh maju ke depan Pak, izin Pak. Iya. Izin silakan Mana Pak, istrinya? ada ke depan. Cari istrinya. Silakan Pak, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Arfah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Boleh, Ini Pak. saya kan punya anak satu. Ada satu. Bagaimana caranya untuk anak itu memiliki rasa bersyukur? Karena di zaman sekarang itu anak-anak banyak yang kurang memiliki rasa bersyukur. Nah, di mana ini salahnya? Apakah dari cara didiknya orang tua, tua atau bagaimana? Saya panggil anak yang 4 dulu Pak ya, bahasa kesini. Anak yang 4 mana coba, tolong dong. Kasih tips. Ada caranya. Kepada semua orang tua, cara mengajarkan anak supaya pandai bersyukur, panggil dulu anaknya duduk di depan TV. Semua yang di rumah, panggil dulu anaknya, panggil semua. Kalau nggak ada TV, Pokoknya panggil semua. Beli TV, panggil, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.